Jadi tadi kita udah ke pasar, terus udah milih-milih ayam juga. Nah, bagaimana sih kita milih daging ayam asuh aman untuk dikonsumsi, sehat bagi tubuh kita, utuh, tidak ada cacat dan halal? Yang pertama dapat dilihat dari warnanya. Warna dagingnya ini masih putih kemerahan, tidak ada warna memar-memar atau kebiruan merah-merah hitam gitu. Terus dari teksturnya jika kita tekan ini akan langsung balik lagi, juga lembab, tidak berair, tidak kering juga. Nah, kulitnya jika kita cubit seperti ini, dia akan langsung balik lagi. Juga tidak ada tunas-tunas bulu yang masih menempel. Lalu dari aromanya,
masih bau khas daging ya, daging ayam. Terus, nah sekarang bagaimana cara menyimpannya? Pertama kita perlu food container. Kita ada 2. Jadi kita pisahkan dulu. Jika kita mau memasak 2 kali, kita pisahkan dibagi 2 tempat seperti ini. Langsung kita tutup ya, tutup rapat. Nah, setelah ditutup rapat ini, sudah jadi 2 tempat. Baru kita masukkan ke dalam kulkas, freezer. Nah, fungsinya apa dibedain? Seperti ini. Jadi daging ayam yang tidak diolah hari itu juga tidak keluar masuk freezer, yang dapat menyebabkan kerusakan pada daging karena adanya perubahan suhu dari freezer ke suhu ruang. Nah, sekarang bagaimana cara penyimpanannya? Pertama, kita pastikan telur dalam kaleng bersih, tidak terdapat kotoran. Jika terdapat kotoran, bisa dicuci menggunakan air dan dilap menggunakan tisu kering atau lap kering. Nah, kita letakkan pada egg tray. Nah, bagaimana cara peletakannya? Telur memiliki 2 bagian, ada bagian lancip dan bagian tumpul. Kita taruh bagian tumpul berada di atas. Kenapa? Karena di sini itu terdapat rongga udara yang menjaga isi telur. Setelah ditaruh di ini egg tray, kita masukkan ke dalam kulkas di bagian dalam, jangan di bagian pintu kulkas. Sebenarnya peletakan telur di pintu kulkas itu kurang baik. Kenapa? Karena kita sering buka tutup pintu kulkas, itu menyebabkan terjadinya goncangan pada telur dan perubahan suhu dari suhu kulkas dengan suhu ruangan itu bisa menyebabkan kerusakan pada telur. Jadi sebaiknya untuk meletakkan telur itu di bagian dalam kulkas, bukan di pintu kulkas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kariza Diko Ditama, mahasiswa peternakan UNIF 2017. Situasi pandemi seperti ini membuat kita lebih banyak kegiatan di rumah. Kita lebih sering masak dan lain-lainnya. Nah, hasil dari masak itu kita menghasilkan sampah organik. Daripada dibuang dan tidak termanfaatkan baik, lebih baik kita manfaatkan menjadi pupuk organik cair. Apa yang diperlukan? Ada alat dan bahan. Alatnya itu ada ember buat menampung air, ember tertutup ya, pakai tutupnya. Terus ada golok atau apapun nanti buat caca-caca. Terus alat pengaduk, bebas mau menggunakan apa. Nah, bahannya ini ada sampah organik yang sudah kita kumpulkan beberapa hari. Ini juga EM4 sebagai bakterinya. Dan kita gunakan gula. Nah, pertama kalau ada sampah yang gede-gede, kita caca-caca dulu menjadi lebih kecil. Fungsinya untuk mempercepat proses fermentasi. Kalau lebih besar-besar, jadi lebih lama fermentasinya. Nah, ini udah kita caca menjadi lebih kecil. Langsung kita masukkan ke dalam ember yang sudah terisi air sebanyak kira-kira 3/4-nya, 3/4 ember. Langsung kita masukkan. Sok kabeh. Habis itu kita campurkan E4 sebagai bakterinya sebanyak 3 tutup botol.
1, 2, dan 3. Tutup dulu. Kemudian kita masukkan gula. Nah, ini fungsinya sebagai makanan bagi bakterinya. Kita masukkan set, sok kabeh. Kemudian kita aduk biar rata. Kalau udah, kita tutup. Nah, untuk cara aplikasinya, kita menggunakan perbandingan 1:10. Kita gunakan air ini 1 botol, diencerkan dengan 10 botol air. Habis itu kocok, dihomogenkan, baru kita gunakan ke tanaman-tanaman. Nah, kira-kira seperti itu tadi cara pembuatan pupuk organik cair. Saya harap kita bisa memanfaatkan sampah organik dapur itu lebih dengan bijaksana. Jadi tidak hanya dibuang di tempat sampah, tapi bisa kita manfaatkan untuk yang lebih baik seperti pupuk organik cair.